Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ini pertemuan kita yang ketiga. Yang pertama kan waktu kuliah perdana, kemudian kita ada pertemuan ya. Yang kedua minggu lalu dan sekarang yang ketiga. Dari pertanyaan-pertanyaan minggu lalu banyak sekali yang sifatnya itu meminta resep gitu ya. Meminta resep ini bagaimana kalau seperti ini, jawabnya seperti apa dan sebagainya. Sementara kita sebetulnya sedang ingin memanen konsep-konsep untuk kita racik sendiri menjadi resep begitu ya, karena menulis resep, kalau dokter menulis resep juga kan harus menanyakan apakah ada alergi, apakah terakhir demam, pernah demam dan sebagainya ya. Jadi pada waktu kita menghadapi suatu masalah, kita bukan lalu ada resep ya cespleng begitu ya, harus memperhitungkan juga riwayat dari individu yang belajar, dalam hal ini murid ya, siswa, kemudian pendidikan orang tua, lingkungan, masyarakat di mana sekolah itu berada dan seterusnya. Ini Ibu mengulang sedikit dari komentar Ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sangat meminta resep seperti itu ya. Padahal kita sebetulnya sedang menggali konsep-konsep untuk kita racik sendiri resep-resepnya. Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya umum yang barangkali bisa dijawab segera, akan tetapi banyak di antara masalah-masalah itu yang harus memperhitungkan kondisi setempat, karakteristik individu murid, kemudian lingkungan sekolah, manajemen sekolah dan seterusnya. Kita sekarang akan mencoba menyisir kembali pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada yang meminta, Ibu, karena kami ini mengajar di sekolah dasar, istilah-istilah penting untuk sekolah dasar itu apa? Itu ada pertanyaan yang demikian lewat WA itu ya. Tentu saja karena masa di mana siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah dasar itu ada pada masa, kalau di Indonesia kelas 1 sampai 6 itu dalam wajib belajar kan 7 sampai 12 tahun ya. 7 sampai 13 tahun maaf. Tetapi di dalam prakteknya kan untuk sekolah-sekolah swasta bisa 6 sampai 12 tahun seperti itu. Latar belakangnya mengapa 7-12 itu ketika wajib belajar akan dicanangkan pada waktu itu ada pertimbangan-pertimbangan kekuatan keuangan pemerintah. Kalau mulai dari 6 tahun itu perhitungannya akan lebih besar lah, seperti itu. Baik, jadi saya merespons mengenai istilah-istilah yang penting untuk di sekolah dasar. Tentu saja yang pertama adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Masih ingat kuliah di S1? Bedanya pertumbuhan dengan perkembangan. Nanti dijawab ya lewat WA ya. Ya, pertumbuhan dan bedanya dengan perkembangan ya. Kita banyak membutuhkan konsep-konsep tentang perkembangan itu sendiri ya. Nah, sekolah dasar itu menyiapkan untuk seorang individu itu fondasi-fondasinya. Fondasi dari tiap-tiap perkembangan, dimensi perkembangan yang kemarin kita sudah, minggu lalu sudah kita bahas ya. Karena masa fondasi ini menjadi sangat-sangat penting. Kalau fondasinya itu tidak kokoh, maka perkembangan-perkembangan selanjutnya biasanya juga kurang bagus ya. Jadi lebih-lebih untuk pendidikan yang
ingin memberdayakan mereka di dalam kemampuan hal-hal yang sifatnya hierarkis dan abstrak. Misalkan bagaimana pembelajaran matematika, IPA ya. Kemudian fondasi untuk berperilaku sosial ya, fondasi untuk religiositas, fondasi untuk konsep-konsep yang sifatnya ruang ya, konsep tentang ruang misalkan. Kemudian hal-hal yang sifatnya mendasar itu di dalam kurun waktu sekolah dasar, pertumbuhan ketika sekolah dasar itu sangat pesat. Jadi antara usia 6 atau 7 sampai 12 tahun itu pertumbuhan dan perkembangan itu sangat pesat ya. Jadi dibandingkan dengan usia 18 ke 25 misalkan ya, pertumbuhan dan perkembangan fisik itu melambat kan, seperti itu. Sedangkan pertumbuhan motorik pada kecakapan motorik dan kondisi motorik fisik pada usia 7 sampai 12 tahun itu luar biasa. Dengan sendirinya ini akan mempengaruhi kira-kira stimulasi yang diberikan antara usia 6 atau 7 sampai 12 tahun itu. Kita belajar misalkan mengenai gerak dari sesuatu yang sifatnya kasar sampai kepada motorik yang bersifat halus. Jadi pada waktu kelas 1 ya, untuk sebagian besar anak-anak itu kegiatan menulis itu bukan main, memerlukan koordinasi motorik yang tidak mudah. Jangan bayangkan mereka bisa menulis menggunakan ballpoint ya, dengan seperti anak-anak usia kelas-kelas di atasnya. Pada awal-awal itu bukan main, memegang, mengkoordinasikan dan menggerakkan sampai membentuk huruf itu memerlukan latihan-latihan intensif, kemudian corrective feedback ya, umpan balik dan koreksi, bagaimana mengoreksi guru itu kecakapan-kecakapan motorik ini. Nah, tentu sangat difahami karena rasio guru dan siswa di sekolah dasar itu sebagaimana minggu lalu kita bicarakan luar biasa. Jadi 1:30, 1:33 untuk di daerah-daerah urban. Ibu bapak sekalian, sekali lagi saya ingin mengulas bahwa untuk hampir semua dimensi pada masa fondasi, yaitu umur 7 sampai 12 tahun itu sangat penting. Itu sebabnya istilah-istilahnya juga adalah yang terutama adalah perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan itu harus didalami betul. Dan alhamdulillah di dalam kurikulum ini ada perkembangan peserta didik. Itu artinya psikologi perkembangan peserta didik, wabil khusus usia 6 sampai 13 yang menjadi wilayahnya Prof. Mulyono dengan Ibu Yesi. Nah, Bu Yesi ada di sini bersama-sama kita. Jadi bagus sekali ada perpautan. Yang barangkali perlu kita dalami lagi adalah konsep-konsep psikologi pendidikan. Apa bedanya psikologi perkembangan dengan psikologi pendidikan? Masih ingat kuliah di S1 dulu beda psikologi pendidikan dengan psikologi perkembangan. Nanti kita bahas ya di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi sebelumnya tolong disimak kembali kuliah-kuliah yang lalu ya. Kuliah-kuliah pada masa S1 itu disikat lagi begitu ya, supaya diskusi kita itu nyambung gitu. Ibu bapak sekalian, ada juga konsep yang kemarin dipertanyakan itu adalah
Oke, pertanyaan-pertanyaan banyak sekali mengenai perilaku orang tua ya. Mengenai perilaku orang tua, dan saya kira jawaban saya kemarin sudah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan minggu ini berkembang lebih dari yang yang kita bahas minggu lalu. Ada pertanyaan lagi mengenai alat pendidikan. Alat pendidikan. Loh, yang namanya papan tulis, buku, bangku sekolah, bukankah itu alat-alat pendidikan? Betul, itu juga alat pendidikan yang secara fisik ya. Jadi di dalam peristilahannya adalah ada yang dinamakan sarana dan prasarana. Itu wilayah manajemen ya, sebetulnya manajemen pendidikan itu wilayah Ibu Lulu nanti, tetapi ada kaitannya dengan kita. Nah, sedangkan alat pendidikan yang dimensi lain yang kita bahas di dalam perkuliahan Ibu sekarang ini adalah yang kita bahas minggu lalu seperti kewibawaan, bahasa untuk komunikasi ya, kemudian kepercayaan. Karena seseorang peserta didik kalau tidak percaya kepada yang mendidiknya kan komunikasinya agak susah ya. Jadi membangun kepercayaan bahwa kalau kita mengimplementasikan alat pendidikan itu sebetulnya untuk kemaslahatan dia gitu ya, untuk kemaslahatan peserta didiknya, anak didiknya. Misalkan ketika hukuman itu apa sih gitu. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan untuk hukuman adalah alat pendidikan yang basisnya itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan peserta didiknya gitu. Nah, pada waktu kita melaksanakan hukuman, memang ada orang yang mengatakan, oh, jangan pakai hukuman lah, kita alergi lah dengan hukuman. Dan hukuman itu sebetulnya alat pendidikan, karena secara konseptual hukuman itu adalah pemutusan sementara ya, pemutusan sementara keakraban ya, keakraban yang dirasakan nyaman sebelumnya ketika sang peserta didik itu melakukan sesuatu yang tidak berkenaan dengan norma-norma, maka ada penjarak jauhan dengan pendidik karena merasa harus ada perasaan tidak nyaman gitu pada anak didik. Loh, kalau saya melakukan ini maka saya akan, hubungan saya tidak senyaman seperti sebelumnya. Jadi ada apa ya, perasaan tidak nyaman karena ya kalau perasaannya nyaman-nyamannya bukan hukuman itu namanya ya. Jadi perasaan tidak nyaman yang ditumbuhkan dengan tujuan supaya dia mengubah perilaku. Jadi kalau mengubah perilaku ke arah positif, maka hukuman itu adalah alat pendidikan. Kemudian apa? Kewibawaan. Nah ya, apa sih kewibawaan itu? Sesuatu yang conditio sine qua non di dalam pendidikan. Kalau pendidik tidak mempunyai kewibawaan, wah itu susah itu. Tidak akan ada anjuran-anjuran, aturan-aturan, suruhan-suruhan, kegiatan-kegiatan yang akan ditaati, yang akan dilakukan oleh peserta didik sebagaimana alur dan irama yang sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Misalkan dilarang nyontek. Kenapa ya tidak boleh nyontek? Padahal dalam kehidupan kita itu berapa puluh persen sih belajar kita tuh hasil nyontek sebetulnya. Kalau nyontek itu atau meniru di dalam hal ini, dalam proses pembelajaran itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau di dalam ujian, itu sesuatu yang terlarang. Sesuatu yang terlarang. Ya.
Di kita kan seringkali suka diguyon-guyonkan dan menjadi gurauan. Saya di dalam beberapa pertemuan mengatakan kepada para guru ya, nyontek tuh boleh enggak sih? Ya ini yang sedang pada kuliah ini, guru-guru yang sedang pada kuliah itu sambil tertawa mengatakan kalau nggak ketahuan boleh gitu. Nah, ini kan namanya perkembangan moral ini. Masuk ke dalam etika moral. Kalau tidak ketahuan boleh. Gimana nih? Dilematis ya. Masa sih kalau kita percaya Tuhan Maha melihat, lalu kalau tidak ketahuan, tidak kelihatan, boleh. Jadi kita menganggap Allah itu tidak melihat. Nah, kan? Jadi dengan spiritualitas kita juga berkelindan dengan perkembangan moral, etika. Lalu, nah itu alat pendidikan. Nah, kepercayaan dari peserta didik kepada pendidik mutlak itu. Kalau dia nurut itu karena percaya dia, ya. Ini dilakukan karena untuk kebaikan saya. Tentu tidak dirumuskan seperti kita merumuskan sekarang ini ya. Ya, anak-anak itu tidak bisa merumuskan seperti itu. Tapi sikap dan penerimaan dia menunjukkan bahwa dia sebetulnya percaya kepada kita gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi alat pendidikan di dalam pengertian itu. Kewibawaan. Nah, ini terminologi yang juga sangat penting untuk wabil khusus pendidikan dasar. Kewibawaan itu dasarnya percaya. Orang itu kepada pendidiknya percaya. Dia tentu saja tidak merumuskan ya I trust you gitu ya, enggak lah anak-anak. Tetapi dari pola hubungan, dari reaksi atau respons peserta didik, mereka menunjukkan bahwa dia percaya. Saya itu melakukan sesuatu, guru saya tidak akan mencelakakan saya, itu kepercayaan. Nah, dari situ tumbuh wibawa. Jadi wibawa itu adalah alat pendidikan yang sangat penting sekali, ya. Seperti itu. Nah, tentu timbul pertanyaan seperti juga minggu-minggu yang lalu. Bagaimana hubungannya ini kami membangun kewibawaan, membangun kepercayaan, tapi orang tua, nah ini banyak sekali loh. Dari sekian belas pertanyaan itu hampir 92% itu mengenai orang tua ya, bagaimana. Jadi mungkin kita mengalami sedikit krisis ini bagaimana orang tua memandang sekolah. Nah, ini pentingnya pertemuan-pertemuan dilakukan untuk menyatu bahasakan prinsip-prinsip, norma-norma dan aturan-aturan apa-apa yang diharapkan oleh sekolah itu seirama dengan laras dengan norma-norma yang berlaku pada keluarga, seperti itu. Memang benar bahwa dulu sangat intens ya yang dinamakan pendidikan masyarakat, bisa melalui televisi, bisa melalui media-media lain itu. Pendidikan masyarakat sekarang kok tidak begitu terdengar ya istilah pendidikan masyarakat. Mungkin lebih kepada pendidikan sosial, lebih kepada pembelajaran informal atau non formal begitu ya. Tetapi intinya sebetulnya sama saja, pemberdayaan masyarakat untuk mempersepsi tugas-tugas mereka, tugas-tugas kekeluargaan mereka yang sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Ibu bapak sekalian, sekarang kita akan beralih kepada pembahasan tentang kita lanjutkan sedikit mengenai pendidikan sebagai ilmu ya. Jadi pada waktu minggu lalu kita bicara mengenai pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan tuh ilmu apa bukan sih? Ya. Memang kita itu meminjam dari ilmu lain.
meminjam untuk diintegrasikan ke dalam praksis pendidikan. Ya, kita meminjam yang jelas sekali dari ilmu psikologi. Bagaimana kita memberi perlakuan kepada peserta didik itu dengan pemahaman misalkan bahwa kelas-kelas rendah itu belum bisa berpikir abstrak, masih berpikir konkret. Itu sebabnya sampai ke kelas 3 kita menggunakan alat-alat peraga. Ya. Sebagaimana minggu lalu Ibu menyampaikan ya konsep bilangan itu abstrak sekali, maka kita meminjam dari prinsip psikologi belajar bahwa anak-anak belum bisa mengabstraksikan. Dia harus diberi jembatan dengan alat peraga. Maka baru tumbuh abstraksi atau konseptualisasi dari bilangan. Seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu. Kita pinjam dari mana lagi ya? Dari matematika tentu saja, dari matematika kita pinjam. Matematika sebagai ilmu kita pinjam untuk pembelajaran anak, untuk mendewasakan anak dalam bidang matematika. Kita pinjam bahasa, dari ilmu bahasa. Penting sekali bagaimana struktur kalimat diajarkan supaya seorang anak bisa bertutur kata logis. Sekarang kan mohon maaf di dalam tulisan-tulisan kan seringkali kita melihat aduh ini pabaliot amat gitu kalimat ini. Ya, karena struktur bahasa yang dimiliki oleh ilmu bahasa tidak kita terapkan ketika meminjam dari ilmu bahasa itu, kita tidak terapkan di dalam persyaratan-persyaratan ketika kita membelajarkan anak. Bagaimana kalimat transitif, kalimat intransitif, ada pengertian figuratif dan sebagainya dari dalam ilmu bahasa. Kita pinjam, tapi mengajarkannya kita memperhitungkan kemampuan-kemampuan psikologis anak, psikologi belajar seperti itu. Banyak ilmu-ilmu lain yang kita pinjam, antropologi kita pinjam. Bagaimana sih kedudukan anak di dalam suatu masyarakat misalnya. Pinjam itu antropologi budaya itu yang kita pelajari. Nah, on top of all ya di atas semuanya itu adalah mengenai filsafat. Filsafat itu jangan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mengawang-awang ya. Jadi misalkan siapakah anak itu? Ya. Nah itu kita sudah berpikir filosofis. Ya, secara populer anak adalah titipan. Misalkan anak itu titipan, jadi bukan punya kita. Gitu. Bahkan seorang ibu, ayah ibu mengatakan anak itu titipan dari Allah. Dan sebagai titipan kita harus amanah. Nah, di situ. Jadi filosofi tentang anak itu kita terapkan, kita satu ragakan dalam kita mendidik mereka. Jadi ilmu-ilmu lain kita pinjam sedemikian rupa, tetapi, nah ini tetapinya itu harus nasdid betul. Tetapi kita itu tetap independen. Kita itu tetap independen alias merdeka di dalam menentukan perlakuan apa yang harus kita berikan pada saat anak berperilaku, pada saat anak belajar, pada saat anak menunjukkan unjuk kerja ya, menyampaikan unjuk kerja kepada kita. Nah, saya berikan analogi. Dunia kedokteran ini sekarang sedang COVID ya, sedang COVID-19. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pinjam dari mana? Dari biologi. Ahli-ahli mikrobiologi sekarang membantu dunia kedokteran. Ya. Lalu kimia, iyalah
bagaimana sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita mengalami reaksi di dalam tubuh kita. Jadi dunia kedokteran itu juga pinjam ilmu-ilmu lain, farmakologi, biologi, sekarang biologi molekuler ya dengan sendirinya lembaga Eijkman tuh yang sedang berperan sekarang dengan COVID-19 ini. Nah, pendidikan sambil mawon sama aja. Kita pinjam psikologi, pinjam filsafat, pinjam sosiologi, ya. Pinjam apa lagi? Ilmu-ilmu yang kita cuplik bagian-bagiannya untuk menjadi bahan pelajaran ya. Jadi mungkin kalimat aktif, kalimat pasif mungkin kelas 1 ya belum lah ya, seperti itu. Puisi mungkin dinyanyikan seperti itu. Jadi dikonversi sedemikian rupa ilmu-ilmu lain itu yang cocok dengan tugas kita sebagai pendidik. Lalu pertanyaannya, apakah dengan demikian kita tuh masih otonom apa enggak sih? Kok pinjem sana pinjem sini, biasanya nggak otonom lagi gitu ya. Loh, ketika seorang dokter meminjam ilmu dari farmakologi, meminjam ilmu dari biologi molekuler, meminjam ilmu dari mana? Ya, dari anatomi ya. Lalu bebas enggak seorang dokter itu menuliskan resep? Bebas enggak seorang dokter itu memperlakukan pasien sesuai dengan misalkan aturan-aturan hukum? Ya, sekarang ramai kan, ada praktek-praktek dokter yang digugat gitu oleh pasiennya, itu banyak itulah ya. Jadi kasus-kasus itu menjadi pelajaran juga bagaimana independen enggak sih sebetulnya ketika dokter itu menuliskan resep. Jadi untuk si A ini cukup sekian miligram, untuk si B karena lain ini kondisinya maka dia memberikan berbeda gitu ya jumlah dosisnya seperti itu. Nah, itu adalah kemenangan dokter. Jadi meskipun kedokteran itu pinjam dari ilmu-ilmu lain, dia independen. Dia tetap independen. Pinjam sih pinjam. Sekarang mana ada yang tidak pinjam ya semua. Seperti apalah misalkan manajemen pinjam dari mana? Dari psikologi sosial. Macam-macam. Saya kira rasanya mungkin kita kan membagi juga, ada yang disebut terapan, ada ilmu-ilmu dasar ya. Jadi pendidikan itu bukan wabil khusus yang diterapkan di sekolah-sekolah dasar, itu adalah ilmu yang praktis betulnya. Ilmu-ilmu yang praktis, bukan teori-teori saja, tetapi kita menggunakan teori-teori itu untuk kepentingan praksis pendidikan. Nah, bebas enggak? Kita masih bebas enggak? Kita pinjam kok dari mana-mana. Ya, ilmu ini, ilmu itu kita pinjam. Lah kita masih independen apa enggak? Independen. Ketika seorang guru mengatakan ini anak harus ikut remedial. Ya, kita memang pinjam dari ilmu-ilmu lain. Tetapi keputusan yang diambil apakah seseorang itu harus mengikuti remedial atau tidak, itu adalah hak dari guru itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh, jadi independen seperti itu. Saya kira intinya di dalam pertemuan kita kali ini ya, kita meminjam ilmu-ilmu lain. Nah, yang dirasakan oleh ibu bapak, sekira kita harus pinjam ilmu apa lagi nih sekarang? Sekarang ilmu komunikasi ya. Komunikasi. Kita tidak akan bisa seperti sekarang kalau tidak pinjam ilmu komunikasi. Yang menjadi alat bagi kita, alhamdulillah gitu, dengan kondisi kesehatan kita, penyakit menular yang ada di negara kita dan di seluruh dunia, kita meminjam ilmu dari ilmu komunikasi ya. Tapi kita kan tetap independen ya,
seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Sekian, saya review lagi ya. Kita memang belajar konsep-konsep untuk meracik resep-resep yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di wilayah kerja masing-masing ya. Lingkungan, kan ada prinsip lingkungan, mungkin di pedesaan berbeda dengan di perkotaan, di daerah-daerah yang mengalami pandemik seperti ini kan berbeda ya dengan daerah-daerah yang aman. Masih ada nggak daerah yang aman sekarang ya? Baik, jadi istilah-istilah penting tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian mengenai sifat-sifat pertumbuhan dan perkembangan yang harus diperhatikan, dan mengenai alat-alat pendidikan dan independensi di dalam membuat keputusan-keputusan meskipun kita itu meminjam dari ilmu-ilmu lain, seperti juga ilmu-ilmu lain saling meminjam antara yang satu dengan yang lain. Sampun ya, saya kira dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan disampaikan melalui WA Group ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.